Alhamdulillah alladzi awdaha lana manahijal istibsar wa amarana bitazakkuri wal i'tibar faqassa alaina qasas al akhyar wal ashrar lina'tabira bima jara lahum fi sawalif al asar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-akhyar wa ashabihi al-adhar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati, yang kita muliakan para alim dan ulama, para guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Ahmad Habibi, Kiai Haji Fauzan Baihaqi, Kiai Haji Ayyub Ishaq, dan para asatidzah, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang lainnya, yang mohon maaf tidak fakir sebut namanya satu persatu. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab Allah turunkan limpahan barakah dan rahmat untuk kita semua. Dan semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah telah mengampuni dosa kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah mengijabah doa kita. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat dalam ta'ah, dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kita doakan yang pada malam hari ini kita hadir dalam acara peringatan haul beliau Kiai Haji Abdul Rashid dan Hajjah Safiyah. Allah yaghfir lahuma hamhuma wa yataghashahuma birrahmah wal maghfirah ila qabrahuma rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Habbail kiram, ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakum. Dalam peringatan haul sedikitnya ada dua pelajaran, ada dua hikmah penting untuk kita ambil di dalamnya. Yang pertama kaitannya dengan birrul walidain. Yang kedua kaitannya dengan al-maut, kematian. Saya mau tanya bapak-bapak dulu nih. Ini buat judul ceramah saya maksudnya. Mau bahas birrul walidain apa kematian apa dua-duanya? Dua-duanya. Emang orang laki selaka, Bu. Nggak cukup satu, kadang memang maunya dua-duanya. Dua-duanya berapa totalnya? Berani ngomong doang loh. Bu, ya Allah, manis-manis banget senyumnya orang nari ya. Tadi Kiai ceramah sambutan nggak ada yang foto Kiai. Lempengan saya dipinjemin di foto. Mata masih awas juga itu. Tahu mana yang muda, mana yang tua.
Lah kiai kita juga masih muda, belaga tua aja dia. Namanya juga anak nomor 5. Anak nomor 5 tadi kiai ya? Bu, yang pertama apa yang kedua? Mau yang pertama apa yang kedua? Nggak ada yang mau jadi kedua. Kok sono nanyanya? Mau bahas bakti kepada orang tua apa bahas kematian? Kalau orang laki dua-duanya. Kalau orang perempuan yang mana? Tuh Pak, cakep udah. Mau 2 juga dia. Nah ini serakah banget romannya ya. Gue kasih pilihan judul 2, minta 2-2-nya. Ma'asyiral hadirin, hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ini kalau 2-2-nya ti kiai minta waktu 2 jam ini. Boleh kiai? Boleh, gue agak sanggup. Pertama, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk berbuat baik, bakti ihsan kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wajib Allah tentukan kepada kita, hei semua anak untuk berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini biar kita semuanya ingat nih. Biar sekarang udah pada jadi bapak, biar pada sekarang udah jadi kakek, biar udah pada jadi ibu, biar udah pada jadi nenek, tetap aja semua kita adalah anak dari orang tua kita. Perkara bakti ini adalah nampak seperti hal yang mudah kalau diucapkan, tapi bukan hal yang mudah untuk dipraktekkan. Karena termasuk ibadah yang paling afdal setelah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya setan itu tidak suka kalau melihat kita dari manusia dapat pahala banyak dari Allah. Setiap ibadah yang pahalanya besar, pasti di situ tantangan, halangan, rintangannya itu banyak. Udah jadi kadratnya memang setiap anak tuh wajib berbakti sama orang tuanya. Bahkan hal tersebut Allah gantungkan ridhonya pada bakti anak kepada orang tuanya. Karena dengan bakti anak pada orang tua membawa orang tua ridho kepadanya. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Wasakhatullah fi sakhatil walidain. Dan Allah juga gantungkan murkanya pada seorang anak tatkala orang tua murka kepadanya. Ridho Allah, ridhonya orang tua, murkanya Allah juga adalah murkanya orang tua. Ahibba'il kiram, dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan informasi kepada kita tentang keadaan umat manusia di akhir zaman. Sifat dan tingkah lakunya seperti apa? Di antaranya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tanda kiamat, ini dalam hadis Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang kapan terjadi kiamat. Nabi nggak menjawab. Jawaban Nabi, "Man mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Siapa yang ditanya sama-sama nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya malaikat Jibril yang ketika itu dia lagi menjelma jadi manusia, karena ingin memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabat Nabi dan kita semua umat Nabi,
mengganti pertanyaannya kepada Nabi. Bukan kapan terjadinya kiamat, tapi ditanya apa itu tanda-tanda kiamat. Baru dijawab oleh Rasul, tanda kiamat itu apa? Nabi sebut 3 atau 4 tanda di dalam hadis itu. Di antara yang Nabi sebutkan dari tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Termasuk tandanya kiamat, nanti akan ada budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya sendiri. Ulama berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan ungkapan Nabi ini. Ada ulama mengatakan ini adalah merupakan bahasa kiasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengatakan antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Itu sebagai kiasan bahwa nanti di akhir zaman akan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga mereka menjadikan orang tuanya laksana budaknya sendiri. Jadi kalau kita bicara jujur, di zaman kita sekarang banyak gak modelan anak kayak begitu, yang ngerawatin emak bapaknya, yang mendidik emak bapaknya, yang mendukung, yang bikin dia sukses emak bapaknya. Ketika sudah jadi, ketika sudah sukses, kurang ajar sama orang tuanya. Ada gak yang begitu? Bahkan kadang sampai ada anak malu ketika dia bersama duduk jalan bareng dengan orang tuanya, karena melihat orang tuanya kampungan, dirinya udah jadi orang kaya, orang sukses, dia lupa jasa daripada kedua orang tuanya. Bahkan terkadang orang tuanya, ibunya apalagi, udah dijadikan seperti babunya, seperti pembantunya, suruh merawat rumahnya, merawat anaknya, membersihkan ini, membersihkan itu. Dia enak keluar dengan istrinya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang tua salah sedikit dibentak, galak sama orang tuanya. Tapi nggak seperti itu dengan pasangannya. Dia lupa kalau orang tuanya adalah sebab wujudnya dia, sebab daripada berhasilnya dia. Jadi kalau Nabi udah mengisyaratkan sesuatu akan terjadi, itu bukan prediksi dari Rasulullah, bukan ramalan, tapi itu adalah berita pasti dari Rasulullah. Hal-hal tersebut itu akan terjadi. Apa yang dikatakan Nabi tentang hal itu, kita sebagai umatnya harus mengantisipasi. Jangan sampai kalau Nabi udah mengatakan nanti di akhir zaman akan banyak anak-anak durhaka pada orang tuanya, jangan sampai kita jadi orang tua yang menyiapkan anak-anak durhaka kepada kita. Ya, kalau ditanya, nggak ada orang tua nyiapin anaknya buat durhaka. Yang ada pengennya anak berbakti. Anak berbakti, anak durhaka itu semuanya berawal tergantung kita orang tuanya bagaimana kita mendidik mereka. Kenapa kita menyiapkan anak durhaka? Ya karena kita nggak ajarkan mereka agama, karena kita nggak ajarkan mereka akhlak. Jangankan sama orang tua, kenalkan kepada Nabi aja kadang enggak. Kita kenalkan sama Allah aja kadang kagak. Orang tua bisa ngaji, orang tua pintar sholat. Banyak sekarang anak-anak yang boro-boro ngaji dan sholat, boro-boro menguasai Al-Quran, agama. Hal-hal yang ringan aja mereka nggak tahu, saudara. Sehingga banyak anak kita belajar dari pergaulannya, bukan dari contoh utamanya yang selalu bersama dia, yaitu kedua orang tuanya. Ketika anak itu kurang ajar, maaf bu, sekarang anak cium tangan sama emak bapaknya aja pakai salah. Betul gak bu? Dan dulu biar kata kita nggak sering ngaji, nggak sekolah pesantren, cium tangan ya benar. Ya, kita cium pakai hidung kita, pakai bibir kita. Lo coba bocah sekarang, ada model di jidat, ada model di pipi. Nah itu cium tangan doang pakai salah.
apalagi baca Quran, apalagi sholatnya. Lah kalau anak begitu masa kita salahin orang lain? Kita orang tuanya yang nyiapin mereka begitu karena kita nggak mendidiknya. Kalau memang kita pengen punya anak berbakti kepada kita, kita siapkan mereka jadi anak yang berbakti. Gimana? Ajarkan, kenalkan mereka agama kita. Ajarkan, kenalkan mereka dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman kita ini zaman yang banyak godaan, banyak fitnahnya. Yang lebih banyak manusia sekarang hidup di dunia nyatanya nih lebih banyak masuk ke dalam dunia maya. Yang didengar dan dilihat itu kebanyakan dari HP-nya, dari medsosnya, bukan dari pengajian-pengajian seperti ini. Maka kalau kita punya anak yang durhaka, bukan jadi anak tua yang berdosa, kita kedua orang tuanya yang memiliki sumbangsi besar atas durhakanya mereka. Di yaumul qiyamah nanti Nabi isyaratkan kepada kita yang pertama akan minta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Yang pertama bakal gelendotin kita nanti, nuntut kita ini bukan musuh kita, bukan tetangga kita, bukan lawan kita, tapi justru anak-anak kita nanti minta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis bu, nangis pak. Kalau andai kata kita punya anak meskipun mereka sudah menjadi sarjana, sudah jadi orang-orang sukses, tapi ketika kita minta dia baca surat Al-Fatihah, mereka tidak baik, tidak kenal dalam membaca Al-Fatihah. Kita suruh dia membaca Al-Quran, dia tertatih-tatih dalam membaca Al-Qurannya. Meskipun sudah profesor, doktor, kalau tidak kenal Islam, apa guna dan apa artinya? Na'udzubillah min dzalik. Nggak mungkin bisa anak berbakti kalau kita nggak mendidiknya mereka dengan baik, dan kalau kita juga tidak mencontohkan mereka yang baik. Kata Nabi apa? Birru ba'akum tabirrukum abna'ukum. Bakti kalian dengan orang tua kalian akan berbakti kepada kalian, anak-anak kalian. Jadi kalau emang juga kita pengen punya anak berbakti, kita sebagai orang tua mulai dari diri kita berbakti kepada orang tua kita. Oke, di awal tadi saya ingatkan, biar kita udah jadi bapak, jadi kakek, jadi ibu, jadi nenek, tetap aja kita anak orang tua kita. Bakti sama orang tua tuh nggak ada waktu, nggak ada batasnya. Bukan di saat mereka masih ada, masih hidup aja. Sampai mereka pun udah meninggal dunia, wajib kita berbakti dengan mereka. Dengan apa? Ya dengan mendoakan mereka. Termasuk apa yang dilakukan oleh keluarga Sohibul Hol, Kiai Haji Abdul Rashid pada malam hari ini. Bukan berarti dia doain, kirimin pahala setahun sekali, enggak. Insya Allah anak-anaknya, karena beliau mendidik putra-putrinya dengan baik, mengajarkan bakti kepada orang tua, seminimalnya insya Allah setiap habis sholat didoain dan dikirimin Fatihah. Setahun sekali dikirimin pahala yang lebih, hadiah khusus buat almarhum, buat orang tuanya. Bagus gak? Ini sekarang bisa segini banyak orang kumpul zikir, berdoa, pahala dihadiahin buat beliau. Ini berkat apa? Berhasilnya beliau mendidik anak cucunya, berhasil dalam mendidik anak-anaknya untuk berbakti. Pikirin Pak, nanti kita kalau udah mati masih ada nggak kiranya mau doain kita? Masih hidup aja masih bisa kita minta langsung sama anak kita berdoain kita. Tuh anak masih kadang kagak ngedoain. Nah apalagi kalau kita udah kagak ada. Maka kalau emang benar kita pengen punya anak bakti, mulai diri kita dulu berbakti sama orang tua. Kata Nabi, bakti kalian kepada orang tua kalian akan berbakti kepada kalian, anak-anak kalian. Beb, kalau bakti harus bikin haul, kagak. Ini bikin haul undang orang banyak mah ini ekstra bonus karena ini keluarga punya rezeki lebih. Jadi jangan merasa kalau nggak punya kemampuan nggak bisa berbakti. Doa itu gratis. Maka setidaknya
setiap kita habis sholat 5 waktu, doakan kedua orang tua. Imam Ibn Uyainah mengatakan, ketika Allah berfirman, "Wanishkurli wali walidaika," bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Allah suruh kita bersyukur sama Allah, dan Allah juga langsung nyuruh kita untuk bersyukur kepada orang tua. Karena orang tua paling banyak jasanya kepada kita nih sebagai anak, yang mendidik kita, yang ngerawatin kita, yang berjuang untuk kita. Langsung Allah suruh kita terima kasih sama orang tua. Kata Nabi apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa orang gak bisa terima kasih sama manusia, dia gak bisa terima kasih sama Allah. Ada orang ngasih kita duit 1 juta, itu sampai setahun tuh orang gak dilupain kebaikannya. Sampai mati ngasih ingat aja tuh, dipuji-puji di mana-mana tuh orang baik banget. Gue dikasih duit 1 juta sama dia, masya Allah, wah terima kasih, sampai sujud-sujud kalau bisa. Orang tuanya lebih baik dari dia, orang tuanya lebih baik dari siapapun. Kadang anak terima kasih sekali aja orang tuanya nggak pernah. Kalau kita nggak bisa terima kasih sama orang, apalagi sama orang tua, berarti artinya kita nggak bisa terima kasih syukur kepada Allah. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, seorang hamba minimal syukurnya dia kepada Allah dengan dia melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita udah nggak sholat 5 waktu, jauh kita dari kata syukur kepada Allah. Dan syukur kepada orang tua minimalnya bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tapi doakan mereka orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, setiap kali kita habis sholat 5 waktu. Doa buat orang tua insya Allah kita hafal semua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu kan doa kita apa? Tapi jujur, setiap kita berdoa, kebaca satu doa. Yang ada sukanya kita nyuruh anak tuh baca. Makanya saya suka nanya, itu Rabbighfirli wali walidayya, doanya anak apa doa anak-anak? Doa anak apa anak-anak? Doa anak, Bu. Kalau doa anak berarti semua kita di sini anak, bukan? Pantas gak kita baca doa itu? Bagus gak kita baca doa itu? Baca, Bu. Baca, Pak. Kadang suka minta wiridan sama Habib, sama Kiai, biar cepat kaya gimana? Biar rezeki lancar gimana? Biar hidup senang gimana? Wiridnya mau tahu, doain orang tua. Baca tuh Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis sholat, mau sekali kek, mau 3 kali kek, seenaknya. Yang penting pastiin setiap habis sholat kita berdoa, doain orang tua. Insya Allah hidupnya gak bakal diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi bilang al-waladul bar la yadkhulun nar. Anak yang bakti itu gak bisa masuk neraka. Kalau neraka di akhirat yang susah begitu aja, yang seremnya begitu aja Allah gak izinin buat anak yang bakti, apalagi cuma urusan dunia. Kata ulama apa? Tarkud du'a lil walidain yurisul faqr. Ninggalin doa buat orang tua itu bisa ngewarisin kefakiran. Jadi kalau ada yang merasa rezekinya seret mulu, hidupnya susah mulu, bukan karena ada tetangga yang nutup rezekinya, bukan karena ada saingan dagang yang main dukung nutup tokonya. Nah, sekarang kan dikit-dikit orang kita begitu, ngaji mah ngaji, sholat mah sholat, cinta sama ulama, dukun datang, dukun masih percaya, dukun masih jalan terus. Di warung kagak laku-laku, datangnya ke dukun, bah, kenapa warung itu kagak laku-laku? Wah, ada naruhin tanah kuburan.
Itu kenapa toko saya kok kalau orang lewat kagak ada yang ngeliat? Wah, disiramin kencing monyet. Gobloknya percaya aja lagi. Lah kalau rezeki lu seret, jangan salahin orang. Lihat di diri sendiri, apa yang kita perbuat. Salah satu faktor utamanya apa? Kita suka ninggalin doa buat orang tua. Makanya doain orang tua. Buat dari pengajian ini, ingat-ingat selalu setiap kita angkat tangan kita minta sama Allah, jangan lupa salah satu inti permintaan kita adalah untuk kedua orang tua. Baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Andai doa kita itu aja, nggak ada yang lain, itu cukup dunia akhirat. Daripada doa panjang-panjang orang tua kagak diingetin. Hati ninggalin doa sama orang tua itu bikin kita fakir, bikin kita susah. Nabi sampai pernah ditanya sama para sahabat atau salah satu sahabat tentang kedudukan kedua orang tua itu seperti apa. Nabi jawabnya simpel, huma jannatu wa huma nar. Orang tuamu adalah surgamu, kedua orang tuamu juga adalah nerakamu. Jadi kita punya orang tua, punya dua kunci, kunci surga sama kunci neraka. Gimana kita dapetin dua kunci surga atau nerakanya? Tergantung gimana sikap kita kepada mereka. Mudah-mudahan semua kita dijadikan anak-anak yang berbakti, dan semoga semua kita dikaruniakan Allah anak-anak yang berbakti kepada kita orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak selamanya hidup, suatu saat pasti kita akan mati. Jadi kalau kita punya anak kita berbakti, kita mati insya Allah agak tenangan. Karena apa? Ada selalu orang yang ngedoain kita, ngirimin pahala buat kita, seperti almarhum. Nah insya Allah beliau almarhum Kiai Haji Abdul Rashid dan Haja Zawiyah ini contoh baik buat kita yang sudah menjalankan apa yang Allah amanatkan kepada beliau sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, takwa kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dan jangan sekali-kali mati melainkan kau adalah sebagai orang Islam. Kalau beliau meninggal tidak dalam keadaan Islam, nggak mungkin sampai 20 tahun lalu beliau udah meninggal. Ini malam banyak banget orang doain. Beliau udah berhasil. Nah kita masih hidup sekarang Islam, KTP kita Islam, kata orang kita Islam, tapi nggak ada satupun dari kita yang bisa menjamin diri kita mati dalam keadaan Islam atau menjamin kita mati dalam keadaan Islam. Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan, walaysa yaqdirul insan ayyumita nafsahu alal Islam, walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dzalik. Atau kama qala, manusia manapun, kata beliau, tidak akan ada yang mampu memastikan dirinya mati dalam keadaan Islam. Akan tetapi Allah telah memberikan jalan untuk mereka agar mereka bisa mati dalam keadaan Islam. Apa jalan biar kita mati dalam keadaan Islam? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Apa yang Allah suruh kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Dari mana kita tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang? Lain nggak bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Allah perintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang pada kalian dari Rasul, ambillah, kerjakan, amalkan. Nggak usah banyak tanya. Kalau dengan yang menyuruh, Allah yang menyuruh, kenapa begini, kenapa begitu, suka nggak suka, sami'na wa ata'na wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang pada kalian, jauhkan, hindari. Walaupun kita suka, walaupun kita senang, Nabi larang, jauhin. Karena ingat, kematian datang kepada kita baghtah.
aqrabu qa'idin yuntadhar. Suatu yang gaib, yang paling dekat penantiannya tiba kepada kita adalah kematian. Yang satu pun dari kita tidak ada bisa terhindar dari itu atau menghindarinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalau memang ingin husnul khatimah, mati kita baik, yuk kita jalani hidup ini, sisa hidup ini dengan baik. Baik dalam arti kita jalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa husnul khatimah hanya dengan khayalan dan doa saja, tapi harus dengan wujud ikhtiar amaliyah sehari-hari kita, insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai Allah berikan kita zuriyah yang salihin, yang salihat. Allah jadikan kita orang yang saleh dan salihah. Dan Allah mudah-mudahan beri taufik hidayah kepada kita semua. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا ولأحبائنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kiai Haji Abdul Rashid yang mengajak dan mengundang saya untuk hadir pada kesempatan yang mulia ini. Ini juga bagian daripada nyambung silaturahmi orang tua saya. Dulu saya punya orang tua, insya Allah udah gak asing lagi untuk di wilayah Tanjung Priok. Ya, beliau salah satu dulu juga yang mengisi kegiatan agama di Masjid Al-Fudhala. Makanya kita punya pesantren, Abah bangun pesantren Bu di Cibinong, itu namanya Darul Fudhala. Nah, itu hampir setiap tahunnya ada santri-santri selalu dari wilayah Tanjung Priok, termasuk cucu almarhum ya. Siapa yang Fahri? Siapa lagi? Rifki Hasani, Fahri dan saudaranya. Ya, saya berharap silaturahmi ini terus terjaga, silaturahmi ini terus tersambung, karena menyambung silaturahmi orang tua itu termasuk bakti terbaik anak kepada orang tuanya. Inna abarrar birri ayyasira rajulu ahla wuddi abihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bakti terbaik anak kepada orang tua tatkala seorang anak menyambung silaturahmi dengan sahabat, kerabat, orang-orang yang dicinta oleh orang tuanya. Mudah-mudahan semua kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.